Sejarah Islam di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian tersebut, Tanah Karo Simalem, nama lain dari kabupaten ini, mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17 derajat C. Masa prasejarah hingga 7 sampai 12 M. Islam masuk ke Sumatera melalui Barus yang saat itu merupakan kota perdagangan. Dari sana Islam masuk ke pedalaman, khususnya ke wilayah Karo dan Sumatera pada umumnya. Barus telah lama menjadi bandar internasional yang menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal di musim tertentu dari Yunani, Arab, Armenia, Tamil, Persia, India yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Lobu Tua dan eksistensi makam Mahligai, makam papan tinggi dan lain sebagainya. Di era ini tumbuh kerajaan Islam pertama di Sumatera termasuk Lambri atau Lamuri, Dayapasai, Perlak dan lain sebagainya. Menurut Baharudin Pardosi, Islam semakin kuat di Tanah Karo pada sekitar tahun 456 Hijriah atau 1062 Masehi pada abad 11. Abad 12 sampai 15 Masehi. Beberapa daerah di Sumatera termasuk Karo dan sekitarnya mendapat pengaruh maupun penguasaan dari Kedatuan Sriwijaya, Samudera Pasai, Majapahit, ekspedisi Pamalayu, Pagaruyung dan belakangan Aceh Darussalam termasuk Kerajaan Aru, Nagur, Panai dan lain sebagainya. Kerajaan Haru yang terkenal di pesisir timur Sumatera Utara diyakini merujuk pada kerajaan yang didirikan oleh orang-orang Karo. Salah satu tokoh yang terkenal dari Barus adalah Hamzah Fansuri. Meski begitu, tokoh ini juga dikenal sebagai bagian dari Aceh Singkil meski kata Fansuri adalah sebutan Arab untuk Barus. Murid-murid beliau kemudian menggunakan lakap Al-Singkili dan Al-Sumatrani. Hamzah Fansuri dikenal sebagai tokoh sufi ahli tata bahasa Melayu yang membuat bahasa Melayu Barus menjadi standar di Nusantara yang belakangan diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Barus juga belakangan dikenal sebagai titik nol Islam Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di era pertama pemerintahannya tahun 2014 sampai tahun 2019 yang didorong oleh sejumlah tokoh termasuk putra pakat Syekh Ali Akbar Marbun, cucu dari ibu seorang Panglima Sisingamangaraja 12 Rais Syuriah PBNU dan pembina Jamiyah Batak Muslim Indonesia JBMI. Abad ke-15 sampai 18 Masehi. Pada abad ini warga Karo ikut berperanan penting dalam peta politik kawasan khususnya di Aceh Darussalam, Kesultanan Delhi, Hamparan Perak, Sugal dan lain sebagainya di pesisir timur bahkan sampai ke Malaka, Johor dan Riau. Kisah kiprah politik mereka tergambar dalam yang menjadi petinggi di beberapa naskah termasuk riwayat Hamparan Perak, Sulalatus Salatin, Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan lain sebagainya. Di era ini pula terdapat nama besar pada riwayat Hamparan Perak yang dipercaya tempat berkuasa orang Karo Muslim, seorang tokoh guru Patimpus yang merupakan cucu Sisingamangaraja pertama melalui anaknya Tuan Si Raja Hita. Menurut kronik Raja Barus Hilir, Sisingamangaraja pertama merupakan anak dari Tuan Ibrahim Syah di Bakara sebelum meneruskan perjalanan ke Barus dari Tarusan, Indrapura, Pagaruyung sekarang berada di Sumatera Barat. Guru Patimpus mempunyai keturunan raja-raja termasuk banyak ulama di Sumatera Utara. Pada era ini ekspedisi Pamalayu Majapahit penerus Singosari bersama Pagaruyung ikut mewarnai sejarah Sumatera Utara termasuk di Tanah Karo. Selain ekspedisi Tuan Ibrahim Syah ke Barus, sebelumnya terdapat juga ekspedisi pendiri Kesultanan Kota Pinang di Labuhan Batu Selatan sekarang bernama Sultan Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nan Sakti, leluhur Marga Nasution atau Nan Saktion, putra Sultan Alamsyah Syaifuddin yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung pada 1630-an. Begitu juga Gocah pahlawan Panglima Aceh yang menjadi ikon Kesultanan Delhi juga merupakan keturunan Pagaruyung. Konstelasi politik saat itu termasuk invasi Rajendra Chola dari India ke Sumatera turut mempengaruhi sosial budaya pada masyarakat Karo termasuk asal-usul marga. Abad ke-18 sampai abad 20 Masehi.
Masyarakat Islam Karo terus memainkan peranan dalam pembangunan masyarakat di kawasan saat itu termasuk era masuknya Eropa dan menguatnya posisi Inggris, Belanda dan belakangan Jepang. Di era ini termasyhur nama Datuk Sunggal atau Badiou Zaman Surbakti tokoh Karo penentang penjajahan Belanda. Menurut Ashari Akmal Tarigan dalam bukunya Tuan Guru Haji Sulaiman Tarigan, Islam mengalami perkembangan di Tanah Karo pada era ini. Silahkan lihat video kami sebelumnya untuk perkembangan Islam di kawasan. Para mubalik dan dai dari Aceh termasuk Gayo, Alas, Singkil sekitarnya di era ini dikenal oleh masyarakat Tanah Karo di antaranya. 1. Tengku Muda yang mengembangkan Islam kepada beberapa keluarga di Tiga Beringin. 2. Tengku Laubahun yang mengembangkan Islam di sekitar daerah Desa Lingga. Tengku Laubahun wafat karena dibunuh dan kuburannya terletak di Desa Lingga. 3. Tengku Tambak Malam mengembangkan Islam di sekitar Desa Meriah. 4. Putra Adi Genali dan Tengku Datuk dan lain-lain. Peran ulama Aceh tidak saja pada pengajaran Islam tapi juga pada pengobatan dan ilmu-ilmu kebatinan. Ketekunan mereka membuahkan hasil sehingga dalam dunia pengobatan tradisional tabib atau dukun, di kalangan masyarakat Karo tak jarang dijumpai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan ucapan kabul berkat La ilaha illallah walaupun tabib tersebut bisa saja tidak memperkenalkan diri sebagai Muslim. Geliat dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat Karo semakin berkembang awal abad XX ditandai dengan adanya tokoh seperti Juan Tarigan, Haji Sulaiman Tarigan dan lain-lain. Putra Haji Sulaiman Tarigan inilah pada tahun 1946 diangkat oleh pemerintah sebagai kepala jawatan agama pertama di Tanah Karo. Usai era kebangkitan nasional di Indonesia pada era setelah 1920-an, banyak ormas-ormas Islam di Tanah Karo yang memberikan pembinaan agama Islam untuk wilayah Kabanjahe dan Berasagi. Organisasi Muhammadiyah diperkirakan sudah ada sejak tahun 1936 dibawa oleh Bapak Sujonono pegawai kantor pos Kabanjahe. Selanjutnya organisasi Al-Wasliyah sudah ada sejak tahun 1930-an. Masyarakat Karo juga banyak yang sekolah dan menimba ilmu di pesantren Mustafawiyah Purba Baru di Mandailing Natal. Era abad ke-20 sampai sekarang, Muslim Karo semakin berkembang dan kini menduduki jabatan penting di pemerintahan, ormas Islam dan lain sebagainya. Terdapat juga pembangunan pesantren di Tanah Karo seperti Pesantren Al-Karomah, Bunaya Cendikia dan sekolah setingkat madrasah. Sebuah pesantren yang kini di antara paling masyhur di Sumatera Utara khususnya Medan dikembangkan oleh warga Karo termasuk Raudatul Hasanah. Raudatul Hasanah kini telah mempunyai cabang di beberapa daerah. Selain lembaga persulukan, masyarakat Karo juga mempunyai paguyuban bernama Keluarga Besar Muslim Karo KAMKA, sebagaimana Ikatan Keluarga Islam Simalungun IKEIS, Persatuan Islam Papak Barat, Persatuan Batak Islam PEBI, Jamiah Batak Muslim Indonesia JBMI, dan lain sebagainya. Tokoh Muslim Karo juga sudah berkiprah di level nasional seperti MS Kaaban, Tifatul Sembiring, Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang Ajuan Syah Putra Surbakti dan lain sebagainya. Terima kasih atas menonton.